Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini Bapak Berhadi? Baik-baik saja Bu Alif. Gimana kabarnya Bu Alif sendiri? Alhamdulillah Bapak, saya juga sehat. Mohon izin Pak, saya Iya. minta waktunya hari Iya. ini. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit Pak, wawancara ini. Iya. Pak, ya. Terkait tentang pengambilan keputusan nih, Bapak. Iya. Yang saya tahu kan Bapak ini sudah menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 2 Palengaan, ya Iya. kan Bapak? Nah juga Bapak sudah pasti sudah berkecimpung dengan permasalahan-permasalahan di sekolah kan Bapak? Iya. Ya, ini saya hari ini ingin bertanya sedikit Bapak tentang pengalaman Bapak Iya. dalam pengambilan keputusan. Bertanya sedikit ya. Ya, Jangan agak banyak ya. boleh lah iya. Bapak ya. Iya. Maaf boleh Bapak. Iya. Bapak kan sudah menjabat kepala sekolah ya Pak. Iya. Lalu Bapak apakah pernah menghadapi satu kasus yang membuat Bapak merasa dilema Pak? Merasa ini bagaimana ini? Kok saya rasanya seperti memakan buah si malakama. Iya. Ya. Ada dilema etika di dalamnya atau bujukan moral Bapak apa pernah menghadapi seperti itu Pak? Iya. Gini Bu Alif, sebelumnya saya terima kasih Bu Alif berkenan berkunjung di sekolah saya. Waktu Bu Alif berkirim surat kepada saya untuk wawancara memenuhi tugas yang memang dibebankan di calon guru penggerak, saya sangat welcome sekali dan merasa tersanjung karena terus terang berbagi pengalaman itu adalah hal yang terkait dengan apa yang ingin Bu Alif ketahui seputar bagaimana sebagai seorang pimpinan saya di lembaga SMP 2 Palengaan ini menyelesaikan kasus. Apakah itu masuk di dilematika etika atau bujukan moral? Gini Bu Alif, namanya sekolah itu yang di dalamnya juga kita terdapat banyak kepentingan, apakah kepentingan siswa, kepentingan guru, kepentingan masyarakat, mesti ada masalah. Lalu bagaimana saya menyikapi persoalan atau masalah itu atau menemukan masalah itu? Masalah itu yang pertama yang harus saya ketahui adalah sumber masalahnya. Sumber masalahnya. Masalah ini timbul dari mana? Nah, itu. Terus siapa yang terlibat dengan masalah itu? Ya. Berikutnya saya harus mendapatkan informasi terkait dengan masalah ini tidak sepihak. Ini misalnya kalau masalah itu bersumber informasi dari wali kelas atau dari guru, maka saya cek dulu kebenarannya. Nah, maklum Bu Alif, karena saya sebagai seorang kepala sekolah kan tidak langsung bersentuhan tiap waktu dengan siswa, karena banyak hal yang harus saya lakukan. Jadi kalau terkait dengan persoalan atau kasus yang harus saya putuskan dan harus saya ketahui itu, memang kadang karena ada laporan dari wali kelas atau dari guru atau bahkan dari siswa sendiri. Oh iya. Ya, dari siswa berarti sendiri. Siswa itu sudah berani terbuka ke Bapak ya Betul. Pak ya? Alhamdulillah sekali. Ya, karena memang harus demikian dong Bu Alif ya. Terus juga bisa jadi persoalan dan kasus itu saya temukan sendiri. Saat saya keliling-keliling itu mungkin ada hal yang memang itu harus saya selesaikan sendiri, ya saya selesaikan tanpa menunggu informasi dari teman yang ada gitu. Ya. Lalu pasti kan banyak sekali ya Bapak persoalan-persoalan yang Bapak temukan. Sangat, Ya. sangat. Namanya di sini lembaga pendidikan yang banyak orang Bu Alif. Ya benar-benar. Lalu Bapak pasti kan menggolongkannya permasalahan ini tidak termasuk ke masalah yang dilematis. Ya. Terus yang ini dilematis itu bagaimana Pak? Oh begini, saya menspesifikasikan masalah itu atau kasus lah kalau boleh saya katakan begitu dari
aspek sudut pandang yang mana gitu. Dan skala prioritas yang harus saya selesaikan itu dari masalah yang mana. Yang begini, saya harus pertama harus mengetahui dari masalahnya dulu, sumber masalahnya dulu. Nah, masalah ini muncul karena apa? Nah, gitu boleh ya. Terus siapa? Terus masalah ini berimplikasi kepada apa? Nah, itu boleh. Jadi berakibat, mesti ada hubungan sebab akibat. Apakah masalah ini berhubungan dengan dilema etika yang memang kadang kalau sudah di etika ini sangat rumit ya. Terlebih juga berdilema moral dan lainnya, bahkan juga itu berdampak ke hal-hal yang memang tidak kita hendaki terkadang muncul. Maka saya harus tahu pertama seperti yang saya katakan sumber masalahnya, bagaimana masalah itu terjadi dan siapa yang pihak-pihak ya Pak. Ya, betul. Kalau melibatkan pihak-pihak pasti juga melibatkan kepentingan tertentu ya Bapak betul. Ya. Nah, dari kepentingan ini bagaimana Bapak menentukan prioritasnya? Apakah kepentingan yang mengandung nilai kebajikan atau yang sesuai dengan peraturan atau bagaimana? Iya. Pada dasarnya apa yang harus saya putuskan itu berdasarkan aturan. Karena aturan itu dibuat jelas mengandung nilai-nilai kebajikan. Cuma maklum Bu Alif ya, sesuatu yang baik menurut kita walaupun itu sudah diatur belum tentu menurut ya, karena pasti ada kepentingan di dalamnya. Contoh seperti ini dilema etika yang sering muncul. Sekolah ini memang berdampingan dengan banyak lembaga pendidikan yang memang juga sama-sama punya kepentingan terkait dengan keberadaan siswa. Pernah kami harus melakukan dan mengambil sebuah keputusan yang memang itu boleh saya katakan dilema etika. Contoh kasusnya adalah memutasi siswa di saat dia harus mengikuti ujian. Nah, itu. Nah, satu sisi saya harus berhadapan dengan orang tua dengan keinginannya tetap anak ini harus pindah ke sekolah yang lain. Sisi yang lain, saya harus juga memikirkan bagaimana anak ini tetap mengikuti ujian dulu. Nah, artinya saya tidak harus memutasi anak ini sebelum mengikuti ujian. Nah, di sisi yang lain, sekolah yang akan dituju sudah mengeluarkan surat menerima. Nah, artinya, ini ada kerumitan karena memang sama-sama punya kepentingan. Iya benar. Antar lembaga yang betul ya. Dengan saya dengan orang tua dengan lembaga yang dituju, saya pun juga ada ini. Nah, sedemikian ini membuat saya harus berpikir keras. Otomatis juga tetap bersandar kepada norma aturan yang memang sudah harus kami lakukan sebagai prasyarat bagaimana kita mutasi. Tapi sisi lain ada aspek-aspek lain yang juga harus kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan itu. Tadi Bapak juga sempat menyinggung ya Pak, langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu pasti melibatkan banyak pihak ya Bapak. Betul. Ya. Nah, lalu yang Bapak kira efektif Pak untuk pengambilan keputusan dari langkah-langkah tadi itu seperti apa Pak? Nah, yang sangat efektif menurut saya ketika ada persoalan sedemikian, persoalan apapun Bu Alif ya, persoalan apapun yang paling efektif untuk kita ambil itu adalah membangun komunikasi yang utuh. Komunikasi ya Pak. Membangun komunikasi yang utuh dan humanis, berdasarkan dan meletakkan sementara kepentingan-kepentingan yang ada. Kita bangun pemahaman yang sama dengan komunikasi yang utuh dan harmonis serta humanis, memberikan pemahaman satu dengan yang lain akan kepentingannya yang berpihak kepada kemaslahatan semuanya, tidak hanya kepada kepentingan orang, kelompok dan sebagainya. Untuk itu saya menghadirkan orang-orang yang juga satu pemikiran dengan kami, satu pemahaman dengan kami, yang sama-sama juga bisa berkomunikasi.
karena membangun komunikasi Betul. tidak mudah ya Bapak ya. Tidak mudah, Apalagi, betul. Hidup di stereotip masyarakat yang Betul, bermacam-macam betul, dan juga betul. memiliki Iya. tujuan yang Iya Bu Alif. macam Bapak. Karena sederhana sekali bahwa tidak akan ada masalah yang tidak terpecahkan dengan musyawarah, dengan komunikasi. Mesti, apalagi itu sudah dibungkus dengan kemufakatan, musyawarah untuk mengambil kata mufakat yang bisa diambil dan dilakukan serta dijalankan bersama-sama. Iya, Itu. luar biasa sekali Pak. Bapak berarti sudah bisa merangkul berbagai pihak Iya. dari berbagai stereotip Iya. masyarakat juga untuk memutuskan suatu hal ya Bapak. Iya, betul. Lalu Bapak dalam menjalankan keputusan ini dari langkah-langkah yang tadi, Bapak apa tantangannya Pak untuk Bapak ini Pak? Gini. Pasti Iya. langkah-langkah itu kan pasti ada tantangan, kesulitan, kemudahan juga ada Bapak mesti. Kalau tantangan itu tetap ada, Bu Iya, Alif, ya. mesti. Mesti. Apalagi kita, mohon maaf, kursi ini yang saya duduki ini Tidak mudah untuk meraihnya ya Pak. di samping tidak mudah ya, Iya. Bu Alif. Karena juga ada faktor dan ini ada anunya juga, ada tanggung jawab betul. ya, yang harus Bapak Ada buat, risiko ya. yang juga harus Ya, berdampingan ya. Iya benar. Karena jabatan itu mesti berdampingan dengan sebuah risiko. Gini, dalam setiap pengambilan keputusan, ya, mesti ada tantangan. Tantangan yang terberat adalah ketika apa yang sudah kita lakukan dengan baik menurut orang tidak akan pernah berkata baik. Padahal itu sudah baik. Ya. Ya, menurut kami dan itu sudah diberikan. Dan kami siap, saya siap untuk artinya apa yang kami putuskan itu tidak diterima. Bahkan dengan apa yang kami ambil, yang kami putuskan berdasarkan kebijakan itu, pada akhirnya juga saya harus dibenci. Oh iya, itu sebuah resiko. Sebuah ya, Pak, risiko, ya? sebuah risiko yang gitu. sulit. Ekstensi dari sebuah jabatan yang ada. Iya, tapi harus diambil Bapak. Harus Iya. diambil. Iya. Karena kita gini, Bu Alif, kita kan melayani banyak kepentingan, banyak kebutuhan. Yang mohon maaf, sebagai seorang pimpinan saya ya punya keterbatasan untuk memberikan kesemuanya Ya, benar, dengan Bapak. dasar kepentingan dan keinginan yang banyak ya. Tapi saya berharap dengan komunikasi yang utuh, dengan duduk bersama, memahami bersama, bicara bersama, semua akan sedikit memunculkan riak-riak yang tidak senang itu, menghapus gitu itu. Iya Bapak. Ya saya setuju sekali Bapak. Memang benar sebuah posisi itu pasti menuntut tanggung jawab ya Bapak ya. Lalu Bapak setelah tadi mengidentifikasi tantangan, kemudahan dan kesulitannya, lalu kan pasti Bapak berefleksi nih Bapak. Pasti Bapak juga akan mengambil tindakan atau rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah Bapak mempunyai rencana terstruktur Pak atau mungkin terjadwal untuk nanti misalnya ada kasus seperti ini, antisipasi saya seperti ini? Iya. Apakah sudah seperti itu Bapak? Kalau kasus itu kan datangnya ya kita tidak Oh, terencana iya, benar, Boleh benar. ya. Kasus itu bisa jadi tiba-tiba datang dan kita tidak menghadapi. Tapi kalau pola pencegahan seperti hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan itu mesti walaupun tidak terjadwal tapi ada semacam rutinitas. Iya, mungkin rutinitas untuk koordinasi Ya, mungkin Pak ya. betul. Tadi kan Bapak Koordinasi. untuk membangun komunikasi, mencapai musyawarah mufakat tadi kan Pak ya. Betul. Iya, saya Koordinasi dengan teman-teman, evaluasi dengan teman-teman, bahkan mungkin kami saling mengingatkan. Contoh saja pola pembinaan ketika saya jadi pembina upacara, ketika nanti saya memberikan penguatan briefing kepada teman-teman dan juga ketika menyapa kepada siswa untuk hal-hal yang demikian itu, walaupun tidak terjadwal tapi acak kali, sering kali. memang perlu untuk dibuat rutinitas seperti itu Betul. Pak ya. Betul. Nah, lalu Bapak ketika Bapak bersinggungan dengan pihak lain, membangun komunikasi dengan warga sekolah di sini Bapak, apakah Bapak menemukan faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau mempersulit Bapak? Saya tidak bertanya individunya. Ya, saya kalau bertanya apa faktor-faktor itu mungkin dari hal perilaku atau sikapnya orang tersebut. Faktor yang mempermudah ketika semua yang saya ajak ngomong itu
sepemahaman dan setujuan. Berarti Itu. satu pemikiran Pak Satu ya. pemikiran itu. Yang menurut saya agak tanda petik faktor kesulitan itu ketika mereka yang saya ajak ngomong dan juga saya ajak untuk berinteraksi bahkan mengeksekusi sebuah kebutuhan itu, mereka sudah berdiri di keinginannya dia Ya, sendiri gitu berarti ya. ada satu pihak yang mungkin membawa kepentingannya sendiri Ya, dan kepentingan orang banyak ya betul. Bapak. Nah itu, Dan itu mungkin yang memang yang agak paling mempersulit betul. ya, Bapak. Yang paling Oke. sulit itu adalah bagaimana membangun keyakinan Ya. terhadap orang lain di atas keyakinannya Ya, dia sendiri. memang. Padahal Pasti. keyakinan dia sendiri belum tentu ya. Belum tentu benar menurut Ya, banyak orang. Banyak Bapak. orang. Oke. Karena suara banyak orang, maka insya Allah itu akan lebih baik daripada suaranya dia Iya. sendiri. Itu paling. Iya, iya. Saya setuju nih Bapak dengan pola pikir Bapak bahwa kesepakatan banyak orang itu adalah lebih baik untuk dijalankan daripada satu kepentingan saja. Ya. Ini yang terakhir nih Bapak. Oh ya, masih ada? Oh, masih. Ini saya diedukasi baris krim ini saya. Mohon maaf Pak. Ya, ada apa Balip? Ini terakhir nih Pak. Mungkin saya sambil ini, Balip kayaknya. Apa, Pak? Nah, ini ruangannya kan masih belum AC nih ya. Cuma pakai kipas itu ya. Oke. Apa? Yang penting nyaman saja. Oh, gitu. Pak. Ini Pak, dalam mengambil keputusan pasti Bapak seperti yang sudah saya sempat singgung tadi berefleksi ya Bapak. Baik diri sendiri ataupun dengan bersama-sama. Iya. Nah, lalu apa Bapak yang dapat Bapak petik dari refleksi Bapak setelah mengambil keputusan itu? Ada gini, refleksi untuk diri saya adalah ada semacam kebanggaan ya, kebanggaan pada diri saya. Dari saking rumitnya kasus itu, ternyata saya bisa menyelesaikan masalah itu. Ada Ada rasa puas ya Bapak ya. tapi bukan secara pribadi, puasnya karena didukung oleh teman-teman yang Teman-teman saling baik. berkolaborasi satu dengan yang lain dengan pemikiran yang sama. Yang kedua, ternyata refleksi saya bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak terpecahkan kalau kita sudah duduk bersama. Iya. Iya. Itu aja. Lalu ya. Oke. Baik Bapak, itu mungkin bisa juga untuk saya ambil pelajaran untuk diri saya ya Bapak ya. Ya. Nanti kalau Syukur misalnya kalau saya- demikian. Ya. Iya, ini saya banyak belajar sekali dari Bapak. Bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan, bagaimana memetakan apakah ini dilematis atau tidak, lalu pihak-pihak mana yang terkait, kemudian apa kepentingan-kepentingan yang harus kita dahulukan ya Betul. Bapak. Ya. Iya. Ya. Terima kasih sekali Bapak. Sama-sama, boleh. atas waktunya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat Ya. dan ini menjadi pengalaman berharga buat Ini ilmu juga. sekali untuk saya Bapak. Terima Syukur, kasih. alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi wabarakatuh. diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah dengan cara melihat situasi dan kondisi yang dihadapi. Sehingga dalam hal tersebut hampir setiap hari itu ada hal-hal yang seperti ini. Sehingga kami itu harus mengambil dan mengetahui mana hal tersebut yang harus kita dahulukan terlebih dahulu.
dalam mengambil keputusan di sekolah ini adalah kita terlebih dahulu mengambil langkah-langkah hal apa yang paling penting dan harus disegerakan diselesaikan. Itu pertama. Sehingga nanti kita bisa melanjutkan pada hal-hal yang selanjutnya, yaitu hal yang lebih ringan daripada hal sebelumnya. Sehingga dalam melaksanakan hal tersebut, maka kasus-kasus tersebut secara bergantian dan secara langsung ini akan terselesaikan. Yang paling efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini adalah kita tetap menggunakan prosedural, dalam artian mana yang lebih penting dan mana yang tidak lebih penting, mana yang lebih dahulu dan harus segera diselesaikan dan mana yang belum, atau itu pada tingkatan kedua yaitu tidak harus diselesaikan. Dalam artian walaupun hal tersebut ini lebih baru daripada hal sebelumnya, namun yang baru tersebut ini harus lebih cepat diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan lebih parah dan risikonya lebih tinggi, maka itu yang kita lakukan. Sehingga ini lebih efektif. Walaupun hal tersebut lebih baru daripada yang lama. Kan biasanya begini, yang harus kita selesaikan itu adalah yang lebih dahulu tersebut kasusnya. Namun karena kasus tersebut dianggap lebih ringan daripada kasus yang terbaru, maka kasus yang terbaru yang lebih disegerakan. Tantangan dalam kasus dilema etika ini banyak sebenarnya. Cuma kita itu harus tahu permasalahan dan artinya problem solvingnya itu mau diambil dari mana. Ya misalkan kaitannya dengan siswa tersebut, antar siswa, ya antar siswa tersebut. Yang paling bahaya ini ada kaitannya dengan siswa, orang tua, warga sekolah, dan pihak lembaga lain atau masyarakat. Ini lebih bahaya ini. Jadi tantangannya juga lebih berat karena masih ada kaitannya dengan pihak lain. Namun apabila hanya oknum atau pribadi yang melakukannya, maka ini jauh lebih mudah daripada yang lain. Untuk kasus dilema ini biasanya ada jadwal tertentu. Ya, misalkan setiap hari Sabtu atau seminggu satu kali atau tiap bulan sesuai rekap yang ada, dan untuk kasus-kasus biasa. Namun apabila kasus tersebut sangat berbahaya dan ini dianggap wajib diselesaikan hari ini juga, maka pada hari ini juga kita mengambil kebijakan dan keputusan tanpa menunggu jadwal yang sudah ditentukan oleh kita. Artinya ini adalah kondisional. Jadwal tetap ada, cuma prosedur penyelesaiannya kita harus menyesuaikan. Yang pasti dalam hal ini yang sering membantu itu adalah pertama wali kelas, yang kedua BK. Setelah itu apabila kasus besar maka biasanya para waka dan pihak terkait. Kalau hanya kasus kecil yang dianggap itu hanya membutuhkan bimbingan dan dorongan dari wali kelas dan juga harus menyatakan surat pernyataan, mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh BK, maka itu yang membantu kami. Untuk hal-hal yang sepele, yang kecil tidak usah seperti itu. Tinggal memberi pemantapan dan dorongan serta motivasi. Seperti itu. Dari sekian banyak dan apa yang saya sampaikan, yang bisa diambil petik dari pengalaman ini adalah kita wajib membuat suatu prosedur, suatu opsi-opsi peraturan dan hukum yang berlaku sehingga kita punya kebijakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, keputusan dan hal tersebut ini harus merunut atau mengacu atau merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya di sekolah ini peraturannya adalah peraturan sekolah dan juga peraturan pesantren yang juga ada kaitannya dengan peraturan hukum agama. Cuma kita lebih mengedepankan pada peraturan sekolah yang ada dulu. Apabila itu masih kasus ada kaitannya dengan sekolah.
Tapi apabila kaitannya dengan kasus yang merujuk pada pondok pesantren, maka kita itu harus merujuk ke fatwa tersebut dengan cara kita itu tetap koordinasi dengan pihak pesantren. Artinya apa? Pijakan dan prosedur itu wajib kita punya. Dan kita dalam melaksanakan atau menjadikan solusi menyesuaikan diri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.